Dan udah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Tentang fakta undang-undang di Indonesia yang memang tidak memungkinkan untuk meringkus ideologi terorisme sejak dari pikirannya. Dan itu mungkin saya sudah perkirakan memang undang-undang di Indonesia memang sangat soft ya, saya lihat itu sangat soft. Tapi paling tidak itu bisa masukan-masukan seperti ini saat ini mungkin tidak bisa direalisasikan, tapi mungkin nanti kedepannya kan kita nggak tahu keadaan politik di Indonesia bagaimana. Bisa jadi nanti akan memungkinkan dengan cara perubahan-perubahan undang-undang seputar terorisme, sehingga ada gerakan yang diambil atau tindakan yang diambil oleh para aparat terhadap orang-orang yang sejak dari awal itu narasi yang digunakan itu narasi teroris. Kita tahu 100% itu narasi teroris. Kita hanya tidak tahu apakah dia benar-benar kapan dia akan ngebom, kapan dia menulari orang-orang yang punya keberanian untuk ngebom. Itu saja sebenarnya. Jadi memang sangat wajar sih, karena aparat juga tidak bisa bertindak tanpa ada payung hukum yang cukup kuat. Itu kita bisa maklumi. Tapi paling tidak kita memiliki poin bersama bahwasanya hal-hal seperti itu memang berbahaya. Bukan saja itu adalah pemahaman yang buruk menurut kacamata hukum positif ya, tapi itu juga buruk dari kacamata agama itu sendiri, dari hukum syariat sendiri. Pemikiran-pemikiran teroris itu buruk karena kesalahan. Kalau penyebutannya itu kita sebut sebagai kesesatan berpikir. Sebenarnya pemikiran-pemikiran NU itu adalah pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga terhormat, resmi, yang memiliki sejarah dan background pendidikan agama yang cukup panjang dan dalam. Dan itu terjadi di seluruh dunia sebenarnya. Kalau kita lihat itu fenomena-fenomena semacam terorisme, radikalisme itu adalah fenomena-fenomena kecil sebenarnya. Dibandingkan dengan Sawadul A'dham atau mayoritas umat Islam di dunia itu nggak seperti itu. Kita lihat di Indonesia misalnya, kebanyakan orang pemikirannya NU, nggak suka dengan kekerasan. Di Mesir, lembaga resmi yang memang resmi dia mempelajari agama secara mendalam, bersana dan sebagainya. Al-Azhar, Darul Ifta. Di India juga demikian. Di seluruh dunia sebenarnya kalau kita ingin memberikan nasihat kepada orang-orang yang supaya terlindungi dari gerakan-gerakan itu, hanya sebenarnya simpel, ikuti para ulama yang memang pakar di zamannya. Orang-orang pakar yang memiliki otoritas dalam berfatwa, dalam pendidikan, background-nya itu sudah dari awal kelihatan. Kalau dia misalnya tidak pernah mengenyam pendidikan agama secara tuntas, kemudian dia lulusan dari kedokteran atau peternakan atau teknik, kemudian dia kemana-mana berbicara soal agama, soal kafir, soal tauhid dan sebagainya, itu udah jelas, orang bermasalah. Seperti orang kemana-mana membicarakan dokter, membuka praktek layanan atau praktek kedokteran, tapi dia tidak memiliki sertifikat sebagai dokter. Itu bermasalah. Dan parahnya masyarakat menganggap bahwasanya pengetahuan agama itu bukan sebuah ilmu, tapi hanya sekedar passion. Saya katakan passion gimana? Ada orang yang memiliki passion agama, dikit-dikit berbicara agama, tapi dia tidak memiliki kepakaran ilmu sebagainya, berarti dia tetap dianggap sebagai orang pakar agama. Padahal ilmu agama itu ada ilmunya, ilmu berbicara soal hadis, berbicara soal Quran, berbicara soal fikih, penafsiran tentang negara ini adalah negara Islam atau bukan dan sebagainya, itu semuanya ada ilmunya. Nah, kalau bisa dinasihati kepada masyarakat yang mendengar dan bisa disebarkan, ikutilah orang-orang pakar yang resmi. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang nggak resmi. Biasanya gerakan-gerakan itu juga disebarkan secara underground. Mereka nggak berani terang-terangan terbuka. Kebanyakan nggak berani, tapi ada juga yang berani. Nggak berani menyebut negara Indonesia sebagai tauhid secara terbuka. Mereka kadang menyebutnya secara sembunyi-sembunyi, bahkan matanya ditutup. Kemudian mereka tiba-tiba sudah sampai di tempat. Itu semacam gerakan-gerakan brainwashing kan. Jadi seperti itu. Kalau sudah kita ketahui anak kita, tetangga kita, saudara kita ikut gerakan-gerakannya nggak kita kenal, ajarannya nggak kita kenal, kitab-kitabnya nggak ada, ajarannya siapa yang ngajar, background pendidiknya siapa, itu jelas perlu kita larang. Yang resmi-resmi aja, kalau ikut pemikiran organisasi, ikut NU, ikut Muhammadiyah yang resmi, atau bahkan ikut Persis juga tidak masalah, selama yang resmi itu tidak membahayakan. Tapi kalau yang nggak resmi, yang tidak memiliki background pendidikan agama, karena memang paling gampang untuk memantik semangat masyarakat untuk bergerak, bahkan untuk melawan kezaliman dan sebagainya, memang pakai agama yang paling cepat. Dan sudah itu bukti, bahkan orang itu berani mati, berani meninggalkan pekerjaannya, itu hanya karena doktrin agama. Itu yang paling cepat. Di seluruh dunia sudah diakui bahwasanya macam kepercayaan tentang agama itu adalah kepercayaan yang bisa menggerakkan. Baik itu gerakannya positif atau negatif, pokoknya yang dibalut dengan agama. Itu berbahaya. Kita harus mengcounter narasi-narasi yang buruk, yang salah, yang sesat itu dari orang-orang yang tidak memiliki kepakaran agama sama sekali.